Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sawira. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Jamaah Masjid Al-Majid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita, marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam menjalankan perintahnya, dimudahkan segala urusan kita, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Anak-anak kita semuanya sehat walafiat, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Yang paling penting kita semuanya masuk surga. Kemudian juga kita kirimkan Al-Fatihah buat muallif buku ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa memahami isi bukunya dan bisa sebagai bekal kita untuk di akhirat nanti. Ala hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan bacaan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa ahdika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 minggu yang lalu kita telah mempelajari atau mengkaji bacaan subuh pada hari Jumat, atau sebelum sholat subuh di hari Jumat itu ada bacaan, ya, ada bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita membacanya sebanyak 3 kali dengan ikhlas, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa kita itu sebanyak buih yang ada di laut. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salasa marrat atau 3 kali. Ghafarallahu dzunubahu walau kana misla zabadil bahar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya tersebut sebanyak buih yang ada di laut. Itu pada setelah kita sholat sunnah sebelum subuh di pagi hari hari Jumat, dan kita membaca istighfar itu, ya, 3 kali sebelum sholat subuhnya. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pada hari Jumat itu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu semua waktu itu sangat berkah, penuh dengan keberkahan, dan dianjurkan kita untuk selalu
berbuat baik dan perbanyak sholawat dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat mana waktu yang paling mustajab di hari Jumat itu. Ada yang mengatakan saat fajar atau saat terbit matahari, kemudian setelah sholat subuh. Ada juga yang mengatakan bahwa di antara dua khutbah di saat khotib itu dia duduk ya, dan itu ada waktu sejenak ya, itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa setelah sholat asar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan tepatnya waktunya ya, persisnya, yaitu dirahasiakan bahwa yang jelas dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari ada salah satu waktu yang paling mustajab. Dan apabila kita manfaatkan waktu itu dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah doa-doa kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fadilah dan keberkahan pada hari Jumat ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu rindu dengan datangnya hari Jumat untuk memperbanyak amal-amal soleh. Sekarang kita masuk bab ma yaqulu iza tala'atis syams. Apa yang kita baca saat terbitnya matahari. Tala'atis syams, asy-syamsu ya. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni bi isnani dhaif ya, diriwayatkan dari kitab Ibnu Sunni dengan sanad yang dhaif ya. Maksudnya ada salah satu sanadnya yang dipertanyakan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tala'ati syams qala ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika matahari itu sudah terbit ya, qala alhamdulillahillazi jalalna yauma afiyatahu wa jaa bisyamsi min matlahiha. Alhamdulillahilladzi, ya Allah ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita pada hari ini, hari yang penuh dengan al-afiyah, kesehatan, berkah ya. Wajah syamsu, dengan datangnya matahari, min matlaiha, dari dari terbitnya matahari dari ufuk timur. Itu menunjukkan bahwa dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala matahari itu terbit, dan kita menunjukkan bahwa kita sangat bersyukur atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, bahwa kita masih diberikan kesehatan, mata kita masih jernih melihat matahari di saat terbit dan bisa kita menikmati sinarnya di pagi hari. Nah, itu menunjukkan bahwa kebesaran Allah dan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak kalimat-kalimat syukur dengan perkataan alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Itu mewakili tanda syukur kita, mewakili bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya itu tidak bisa kita bayar dengan materi. Tidak bisa kita kembalikan lagi nikmat tersebut. Cukup dengan perkataan alhamdulillah, itu mewakili semuanya untuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kemudian kita membaca Allahumma asbahtu asyhadu laka bima syahidta bihi li nafsik wa syahidat bihi malaikatuka hamalatu arsyika wa jami'u khalqika annaka antallah la ilaha illa antal qaim bil qisti. Allahumma asbahtu, ya Allah, saya menyaksikan pada pagi hari dengan terbitnya matahari, kemudian juga bersaksi atas kebesaran-Mu dengan dirimu sendiri ya Allah, wa syahidat bihi malaikatuka,
kemudian juga para malaikat juga bersaksi, wa hamalatu arsyika, dan kemudian juga yang mewakili arsmu, wa jami'u khalqika, dan seluruh makhluk-makhluk dan ciptaan-ciptaan di muka bumi ini menyaksikan atas kebesaranmu dengan ditandai dengan tolaatis syams, terbitnya matahari. Kemudian mereka berkata, semua tadi itu, baik itu manusia maupun malaikat dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini, mereka mengatakan bahwa annaka antallah, mereka berkata bahwa sesungguhnya engkaulah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa antal qaim bil qisti. Ya, mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Engkau berdiri sendiri, ya, kemudian menegakkan keadilan. Nah, itu kesaksian para makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa di dalamnya ada kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian juga ada ucapan di dalamnya, ada kalimat tentang pemurnian tauhid. Artinya kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Ya. Artinya ada keyakinan bahwa yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar wa ma siwahu asgar. Allah adalah maha besar dan yang lainnya itu adalah kecil, ya. La ilaha illa antal azizul hakim, tiada Tuhan selain Allah yang maha aziz dan maha hakim yang bijaksana, ya. Uktub syahadati ba'da syahadati malaikatika, ya Allah, catatlah kesaksian saya ini. Saya bersaksi annaka la ilaha annaka Allah, annaka anta Allah, la ilaha illa anta, ya. Kita mohon kepada Allah, catatlah kesaksian saya ini ya Allah, setelah kesaksian para malaikatmu, ya, ba'da syahadati malaikatika wa ulil ilmi, setelah kesaksian para malaikatmu dan para orang-orang yang ahli ilmu atau yang diberi ilmu, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, as'aluka bil jalali wal ikram an astajiba lana da'wataka. Ya, kita mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Kemudian kita juga memohon kemuliaan, ya. Kemudian juga kita mohon kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, ya. Wa antuti'na ragbatana, ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada kami. Wa antughnina amman aknabatahu, kemudian kami mohon kesejahteraan itu dari Engkau, dan tiada kesejahteraan kecuali kesejahteraan itu datang dari Engkau, sehingga kami tidak lagi memerlukan atau kita menyandarkan nasib kami ini kepada selain Engkau, ya. Itu artinya kita hanya semata-mata memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keperluan-keperluan kita setiap harinya untuk memperkuat ibadah kita hanya kita sandarkan dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyandarkan itu, maka kita tidak lagi menyandarkan nasib kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang yang alternatif. Ada karena mereka saking untuk mendapatkan kesuksesan, untuk memperkaya diri, mereka meminta kepada selain Allah. Datang ke orang-orang alternatif, kemudian pasang susu, ya, pasang jimat, taruh di mejanya, taruh di proposalnya, berharap proposal itu langsung ditandatangani dan diteken, ya. Ya, itu kan semuanya yang disebut tadi itulah mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hanya ada dua janji Allah. Kita beriman dan kemudian berilmu. Dua hal itu kalau kita dapatkan, insya Allah dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan dan mengangkat derajat kita. Kemudian kita berdoa, Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikanlah agamaku, ya, di mana di dalamnya dari agama itu sebagai dasar atau sumber-sumber perkara saya, ya.
Wa aslih dunya allati fiha ma'isyati, dan perbaikanlah duniaku di mana di dalamnya adalah tempat saya hidup ya, ma'isyati. Wa aslih akhirati allati ilaiha munqalabi, dan perbaikanlah akhiratku di mana sebagai tempat kembali ya, tempat kembali dan tempat tujuan saya, munqalabi. Itu ungkapan-ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita ini untuk kita hidup sejahtera, hidup bahagia, kemudian hidup dengan sehat, damai, jangan kita melawan alam ya. Melawan alam itu artinya, pernah sampaikan, alam itu artinya mayulamu bihi, apa-apa dengannya kita ketahui. Jangan kita melawan arus. Melawan alam artinya dalam bahasa agamanya jangan melawan sunnatullah ya, yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan sunnatullah, tanda-tanda alam tadi itu, maka itu menunjukkan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini adalah bagian dari alam dan bersinergi dengan alam. Karena seluruh alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertasbih. Ya, bertasbih sesuai dengan kapasitas dan kodrat mereka masing-masing. Daun-daunan itu bertasbih, pohon-pohon bertasbih, kemudian tumbuh-tumbuhan itu bertasbih. Bahkan batu sekalipun itu al-jamadat, benda-benda yang yang padat, itu juga mereka bertasbih ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Harusnya kita lebih banyak bertasbih dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua adalah waraina fihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mauqufan alaihi annahu ja'ala min mayar qabulahu tulu asy-syams falamma akhbarahu bitulu'iha qala alhamdulillahillazi habalana azal yaum wa qalna fihi asaratina. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini mengutus seseorang untuk menjaga dan melihat matahari, menjaga matahari itu kapan terbitnya. Dan di saat matahari terbit itu mengabarkan kepada saya, katanya, kemudian membaca doa alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, allazi wahabalana hadzal yaum, yang telah diberikan nikmat dan rahmat pada hari ini, kemudian menutup dan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu ungkapan-ungkapan atau bacaan-bacaan di saat terbitnya matahari ya, karena di saat matahari terbit itu sangat indah. Ada juga orang kan yang pergi kayak Pak Widodo, dia pergi kejar-kejar di alam itu untuk melihat, apa bahasa Inggrisnya Pak Widodo, sunrise ya. Nah, itu hanya sesaat itu melihat, itu kan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengekspresikan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya. Jadi seperti Pak Widodo yang pergi sering naik gunung, pergi itu mungkin itu sebagai ucapan rasa syukurnya untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengekspresikan tasbihnya ya di atas gunung atau di mana ya. Ya semoga kita Pak Widodo kita diajak untuk kemana gitu ya. Kemudian bab selanjutnya itu bab mayakulu iza istaqallatis syams, saat matahari itu sudah mulai meninggi ya. Berarti kalau sudah matahari sudah mulai meninggi ini sudah bisa kita sholat duha ya. Ya, makanya kemarin itu setelah sholat subuh, barang siapa yang telah selesai sholat subuh kemudian dia zikir dan kemudian dia membaca sampai dia sholat syuruk ya, sholat isyraq, maka dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga. Cuman kan kita habis sholat subuh kan kita ada yang pergi, kita kerja ya, kemudian kita juga menuju tempat kerja kita, dan bisa kita ganti dengan sholat duha ya saat matahari itu
meninggi di tempat kerja kita ya. Dan Rasulullah SAW itu dia ya minimal dia 4 rakaat dia sholat duha itu ya, untuk sebagai membuka pintu-pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Umar ibn Abbas radhiyallahu anna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma min tastaqillu syamsu fayabqa syai'un min khalqillahi ta'ala illa sabbahallahu azza wa jalla wa hamidahu illa ma kana minasyaitani wa ata'i bani adam fas'aluka an atani bani adam faqala syirarul khalq. Ya, dari Ibnu Sunni dari Umar ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min tastaqillu syams tiada matahari kecuali dia sudah meninggi matahari itu ya, fayabqa syai'un maka segala sesuatunya itu mereka segala sesuatu atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min khalqillahi taala mereka itu bertasbih ya. Fayabqa syai'un min khalqillahi taala illa sabbahallahu azza wa jalla. Semuanya bertasbih atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala wa hamidahu. Kemudian mereka juga mengucapkan alhamdulillah, artinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika matahari itu sudah mulai meninggi, maka seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala mereka itu bertasbih dan tunduk dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada 2 golongan kata Allah ya. Dah katanya illa man kana minasyaitani, kecuali hanya golongan dari syaitan, iblis ya, dari golongan jin ya. Tapi jin juga akan ada jin yang muslim ya. Nah, tapi di sini katakan illa ma kana minasyaiton ya, kecuali dari golongan syaitan yang tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang golongan yang kedua adalah wa atai bani adam ya, fa as'altu an atai bani adam faqala syirarul khalq. Dan orang-orang yang membangkang dan orang-orang yang sombong dari bani Adam, artinya dari manusia. Jadi hanya ada 2 golongan yang tidak bertasbih, artinya itu tidak menunjukkan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyaiton, kemudian adalah orang-orang yang sombong yang membangkang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya apa orang-orang yang sombong itu? Kata faqala syirarul khalq. Orang-orang yang kalau bahasa kita itulah orang-orang yang nakal, kan waladun syirir. Syirir itu artinya anak nakal ya. Nah, syirarul khalq, seburuk-buruknya atau senakal-nakalnya ciptaan ya, mereka itu ya. Jangan sampai kita masuk dari 2 golongan itu. Maka kemarin kan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita melakukan kebaikan itu sedekah dan bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan kebaikan, melangkahkan kaki kita ke masjid ini itu juga sedekah dan merupakan bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sholat, mau sholat sunnah, sholat wajib ya, itu juga bentuk ketundukan kita, kesyukuran kita. Kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kita bacaan-bacaan sholawat, bacaan-bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil sepanjang perjalanan kita. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita mulai dengan doa-doa kita saat kita keluar rumah sampai kita kembali ke rumah, itu sebagai bentuk kebesaran dan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terhindar dari 2 golongan tadilah, golongan syaitan dan golongan orang-orang yang membangkang dari dan kufur atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya atau bab selanjutnya itu bab mayakulu ba'da zawali syamsi ilal asri. Ini bab saat matahari itu sudah tergelincir ya sampai matahari. Iza zawali syams ilal asr ya. Qad taqaddama ma yaqulu iza labisa thawbahu wa iza kharaja min baitihi wa iza dakhala khala wa iza kharaja minhu wa iza tawadda wa iza qasada al masjida wa iza wasala babahu wa iza sara fihi wa iza sami'a al muazzin wal muqim wa ma bainal azan wal iqama
Wa ma yaqulu iza arada al-qiyam lis-sholati wa ma yaqulu fi sholati min awwali ila akhiriha wa ma yaqulu ba'daha wa za kullahu yastariku fihi jami'us sholawat. Nah, yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, ada doa-doa saat kita memakai pakaian kita, ya. Idza labisa thawbahu, kemudian wa iza kharaja min baitihi, saat kita keluar dari rumah, ya, kita dianjurkan untuk membaca doa. Wa iza dakhalal khala, saat kita masuk ke kamar mandi, ya. Wa iza kharaja minhu, dan juga kita keluar dari kamar mandi itu juga ada doanya. Wa iza tawaddoa, kemudian juga kita saat mau berwudu, ya, maksudnya air sembahyang, ya. Wa iza qasadal masjid, dan saat juga kita menuju masjid, ya. Wa iza sholaba bahu, dan kemudian saat kita sampai di di depan pintu, ya, kita membaca doa alhamdulillah, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, kemudian kita awali dengan kaki kanan kita, ya. Nah, itu sudah kita lalui sebelumnya. Kemudian juga saat kita berada di dalamnya, kemudian saat kita mendengarkan al-muadzin, ya, kita dengarkan Pak Haji Weli saat azan subuh sudah, kemudian kita Pak Sunan kita dengar salat zuhur, ya, ada bacaan-bacaan dan kita ikuti. Kemudian wa ma bainal adzan wal iqamah, dan doa-doa antara azan dan iqamah. Wa ma yaqulu iza aradal qiyam lis salat, dan apa juga yang kita baca saat salat itu sudah mulai dikumandangkan dan kita detik-detik saat imam itu mau takbiratul ihram. Nah, itu juga kita bisa berdoa kepada Allah. Wa ma yaqulu fis sholati min awali ilahi, dan apa-apa yang kita baca dari awal pertama salat sampai terakhir salat. Wa ma yaqulu ba'da wa zakullahu yastariku fi jami'us sholawat. Wa yustahabul iksaru minal azkari wa ghairiha minal ibadati akibaz zawal lama warayna fi kitabit Tirmizi. Dan semuanya itu kita dianjurkan untuk berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah setelah mulai tergelincirnya matahari, ya, sampai terbenamnya matahari. Jadi doa-doa itu sebagai senjata bagi kita orang-orang beriman dan orang-orang Islam, ya, di mana kekuatan-kekuatan kita secara zahiriyah itu sudah mulai melemah, dan saat itu kita menyandarkan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kemarin apa yang saya alami kemarin itu, saya pulang kampung itu, kalau bukan doa kita semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada keyakinan yang begitu yakin bahwa saya bisa berbicara di hadapan pemerintah, berbicara di hadapan masyarakat, berbicara di hadapan tokoh-tokoh adat, dan berbicara di hadapan para keluarga, baik itu keluarga laki maupun keluarga perempuan. Dan saya itu adalah berjuang sendiri secara secara personal, ya. Ada orang yang mendukung tapi mereka tidak berani untuk ngomong, dan itu saya lakukan sendiri. Dan kalau bukan karena pertolongan dan kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin saya berani melangkahkan kaki saya dari Jakarta untuk masuk ke kampung itu dan berhadapan dengan para pemerintah. Itu semata-mata kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita percaya bahwa doa-doa yang kita panjatkan itulah mempunyai energi yang positif, kekuatan metafisik namanya, kekuatan yang tidak terlihat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih dahsyat daripada kekuatan secara zahiriyah. Kalau kita lemah secara badan, capek secara badan, setelah kita tidur itu selesai sehat. Tapi kalau kita lemah secara kejiwaan, secara pikiran, itu kita tidak punya kekuatan apa-apa, ya.
tidak punya kekuatan apa-apa. Sehingga kekuatan itu kita asupi, baik itu kekuatan secara fisik maupun kekuatan secara rohani. Duanya itu kita harus satukan dalam diri kita sehingga kita benar-benar punya kekuatan secara lahiriah dan secara batiniah, ya. Dan secara batiniah dan secara rohani itu adalah diajarkan oleh Rasulullah yang sedang kita pelajari sekarang ini, ya. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli arba'an ba'da antazu lisams qabla zuhuri. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia sholat sunat 4 rakaat. Berarti ini adalah sholat sunat Sholat sunat duha, ya. Sholat duha. Minimal dia 4 rakaat, ya. 4 rakaat, ya, qabla zuhur, sebelum sholat zuhur, ya. Wa qala innaha sa'atun tuftau fiha abwabus sama. Di mana katanya itu adalah waktu yang paling pas, tuftahu, dibukanya pintu-pintu langit, ya. Ya, saat kita, makanya sholatnya para al-awwab, para sholat taubat, ya, orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah, itu adalah mereka tidak pernah meninggalkan sholat duha, ya. Fa uhibba an ayyas adali fiha amal sholih, dan saya senang katanya saat amal soleh saya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berdoa kepadamu ya Allah, dalam keadaan saya sholat. Di saat tuftahul sama, ya, saat langit itu adalah terbuka dan kita dalam keadaan sholat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza hadis hasan, ya. Yustahabu kasratul azkar ba'da wazifati zuhri, dan juga kita dianjurkan untuk berzikir secara sholat zuhur li ummi qouli ta'ala fasabbi bihamdi rabbika wal asi, sesuai dengan dengan firman Allah wasabbi bihamdi, kemudian bertasbihlah dan muji Allah Subhanahu wa taala bil asi wal ibkar, pada pagi dan petang. Al-Ghafir ayat 55. Qala al-lugha al-ashi min zawali syams. Salat al-asyi, waktu asyi itu adalah setelah zawali syams, setelah tergelincirnya matahari sampai terbenam, ila gurubiha. Wa qala Imam Abu Mansur al-Azhari al-asyi indal arabi ma baina an tazuli syamsi ila an tagrib. Juga itu dikatakan bahwa salat al-asyi tadi itu atau al-qawtu al-asyi itu artinya adalah setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, ya. Ini bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita yang kita panjatkan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan bahagia, penuh dengan berkah, sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.